Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara, adik-adik para remaja, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya Masjid Baitus Salam, insyaallah juga jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini malam ke-26. Malam ke-26 dari 29, insyaallah 29 ya. Berarti ya 3 malam lagi lah setelah ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu terlihat masih sehat walafiat, masih segar, masih kuat, ya kan Pak ya? Kalau enggak kuat, masih sabar. Masih sabar. Kalau sekali lagi 1 bulan lagi Ramadan kemana kira-kira Pak? Cocok? Mudah-mudahan Bapak Ibu, insyaallah kita semua tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang kokoh sampai akhir hayat kita, tidak hanya dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam salam juga kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan kepada Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inilah istimewanya masjid kita ini Bapak Ibu. Jadi penceramahnya berputar 180 derajat ke sini dan ke sini gitu kan. Karena dari ujung kiri, ujung kanan. Itulah yang berbeda dari masjid-masjid yang lain. Kalau yang lain paling 45 derajat ya. Kalau ini harus 180 derajat lurus. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, ini di masjid kita ini alhamdulillah sepertinya HP-nya HP baru semua. Saya sengaja pegang HP ini Pak. HP baru semua. Kenapa HP baru Bapak Ibu? Mau dinyalakan kapan saja kita hidupkan, baterainya cas selalu. Wah ini dia. Di masjid lain Bapak Ibu, malam ke-10 baterainya udah soak. Bahkan chargernya udah dicabut. Tapi nanti Bapak Ibu, buktinya nanti HP kita ini bagus, terjamin HP kita ini, begitu dicas 30 hari 30 malam, begitu masuk di Syawal, makin terang benderang dia, makin rame masjidnya. Nah, itu tandanya HP-nya baru. Tapi ada pula biasanya yang banyak, begitu habis dicabut coknya, berarti udah habis Ramadan, selesai, juga langsung lobek dah Pak. Langsung lobek ke masjid, tak nampak lagi entah di mana, apalagi pengajian, udah nggak ada lagi. Nah insyaallah Masjid Baitus Salam jamaahnya HP-nya walaupun udah 5 tahun HP-nya tetap, walaupun udah 70 tahun HP-nya tetap ngecas. Walaupun listriknya mati tadi kata Pak Husin ya, tapi HP tetap menyala, baterai tetap penuh ya kan. Alhamdulillah Bapak Ibu. Malam ini Bapak Ibu, ini berapa menit? Kulibas
atau setengah jam? Enggak. Bebas. Bebas ya. Bapak Ibu, kita coba tadi baca surat Al-Qadar ya. Mungkin Bapak Ibu di malam mulai 21 mulailah membicarakan para ustadznya tentang malam qadar ya. Betul Pak ya. Nah Bapak Ibu, mungkin saya agak berbeda sedikit ya tentang malam qadar. Kita mulai dari surat Al-Baqarah yang kita bacakan di rakaat pertama sholat Isya tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Di dalam sejarah penurunan Al-Qur'an Bapak Ibu, Al-Qur'an ini diturunkan kepada Muhammad SAW lamanya bukan 1 malam, tetapi lamanya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dan tidak hanya diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ada yang diturunkan di bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Diturunkan Al-Quran selama 22 tahun, hampir 23 tahun. Kemudian Bapak Ibu, surat Al-Qadar ini kalau kita lihat histori atau sejarah turunnya, mana yang duluan turun surat Al-Qadar atau perintah puasa? Surat Al-Qadar ini termasuk surat yang pendek-pendek yang disebut dengan surah Makkiyah. Artinya surat Makkiyah itu turun sebelum Nabi hijrah. Sementara perintah puasa baru turun di tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi kalau kita maknai malam Lailatul Qadar ini hanya untuk bulan Ramadan, menurut hemat kita Bapak Ibu tidak pas. Kenapa tidak pas? Karena di dalam surat Al-Qadar tidak ada penyebutannya satu kata pun bulan Ramadan atau hubungannya dengan puasa. Kita baca, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kan ada. "Wa ma adraka," sesungguhnya kami menurunkan hu-nya itu Al-Qur'an ya. Pada malam Lailatul Qadar. "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Kata Allah. Allah jawab ayat Lailatul Qadari khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa lebih baik daripada 1000 bulan? Tanazzalul malaikatu waruh. Pada saat itu turun malaikat dan ruh. Ruh Kudus ya. Kalau situ Ruh Kudus. Ruh Kudus itu adalah gelaran dari malaikat Jibril alaihissalam. Gitu Pak ya. Jadi menurut hemat kita Bapak Ibu, Lailatul Qadar bukanlah, walaupun kesempatan terbesarnya hadir di bulan Ramadan, itu kita akui. Artinya potensi terbesar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Bulan Ramadan intensitas ibadah kita lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya. Tetapi kalau kita bisa meningkatkan intensitas ibadah kita di luar bulan Ramadan sekalipun, maka ujung ayat itu
Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Allah akan mengucapkan selamat kepada kita hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Artinya Bapak Ibu, kalau Allah mengucapkan selamat kepada kita sampai terbit fajar, artinya malam qadar kapan? Sebelum fajar. Sebelum terbit fajar. Kalau sebelum terbit fajar Bapak Ibu, salat apa yang sering kita lakukan? Di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Salat tahajud. Maka kalau kita mempertahankan tahajud kita dalam bulan Ramadan ini, misalnya 6 rakaat, 8 rakaat, bertahan selalu setiap hari sampai bulan Ramadan, di luar Ramadan nantinya, maka potensi mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan bulan Ramadan. Nah ini Bapak Ibu, dulu kita sudah pernah menyampaikan kalau nggak salah di khutbah Jumat sebelum Ramadan ya. Ramadan jangan hanya kita artikan dalam arti bulan. Masih ingat Bapak Ibu ya? Masih ingat Pak? Tidak hanya diartikan dalam arti bulan. Kenapa kalau kita arti dalam bulan? Hadis Nabi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Kan itu. Kalau datang bulan Ramadan, dibukalah pintu surga, dikunci pintu neraka, dibelenggu semua setan. Kan gitu. Kenyataannya, kalaulah dibuka pintu surga dalam arti bulan ini, kalau kita artikan dalam arti bulan, Pak, berarti begitu masuk bulan Ramadan, mulai dari terbenam matahari di akhir bulan Sya'ban, masuklah bulan Ramadan, langsung terbuka pintu surga, terkunci pintu neraka, dan semua setan terbelenggu. Kalau semua setan terbelenggu, pintu neraka tertutup, apa pemahaman Bapak Ibu? Pemahamannya adalah tidak akan pernah ada orang berbuat mungkar. Tidak akan pernah orang kehilangan kereta. Tidak ada orang yang memaki-maki. Tidak ada orang berbuat jahat. Tidak ada pencopet dan seterusnya. Kenyataannya tetap apa? Tetap nggak bulan Ramadan ada kejahatan? Ada? Ada kriminal nggak? Ada pencurian nggak? Bahkan kereta pada berhilang di bulan Ramadan. Artinya apa? Berarti hadis itu salah. Maka pemahaman hadis itu bukan hanya dalam arti bulan, akan tetapi Ramadan itu adalah kita artikan dengan aktivitas ibadah. Kalau aktivitas ibadah itulah yang akan membuka pintu surga, yang akan mengunci pintu neraka dan membelenggu semua setan. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu, begitu datang nanti Syawal, kalau ada peningkatan bagi kita, maka itulah yang kita anggap kita mendapatkan malam Qadar. Walaupun kita tidak pungkiri Bapak Ibu, ada dulu, tak mungkin sekarang juga ada satu-satu kita, entah siapa, mungkin dia akan mendapatkan sesuatu keajaiban yang luar biasa yang mungkin dialami secara pribadi dia. Saya contohkan Bapak Ibu, saya mendapatkan video dari Tantowi Yahya, mungkin Bapak Ibu pernah diingat. Tantowi Yahya itu waktu itu beliau pergi umroh. Kan ada raudhah, kan itu raudhah di Masjid Nabawi itu kan ada raudhah antara mimbar Nabi dengan makam Rasul. Di raudhah itu ramai manusia. Dan waktu itu saya tidak tahu mau ngapain katanya. Habis itu lagi bingung-bingung, ini sudah antri, sudah nampak di raudhah itu orang ramai. Tidak akan mungkinlah saya bisa masuk ke situ. Saking ramainya orang antrian. Karena kalau sekarang tuh udah pakai kuota. Kalau dulu belum pakai kuota. Nah, sekarang udah pakai kuota. Nah, jadi tidak akan mungkin. Tetapi begitu dia berdiri,
tiba-tiba ada satu tempat kosong, tidak ada orang. Udah sampai di tempat itu Bapak Ibu, sampai di tempat itu dia duduk, mau keluar lagi. Disapalah sama seseorang. Pakai bahasa Palembang, kan beliau Tantowi Yahya itu orang Palembang. Pakai bahasa Arab, nak mano Tantowi gitu. Ih, siapa ini kok kenal? Nak mano, mau kemana? Bahasa Palembang, mau kemana Tantowi? Saya nggak tahu semua apa di sini gitu ya kan. Nah, habis itu dikasihnya buku. Nggak tahu doanya mau doa apa di sini. Saya nggak tahu doa apa. Dikasihnya buku, pakai bahasa Palembang. Pakai bahasa Palembang, bukan bahasa Arab, pakai bahasa Palembang. Doa untuk itu buku kecil pakai bahasa Palembang. Habis itu dibacanya lah buku itu pada saat itu, habis itu keluar. Buku itu disimpan dengan rapi di tempat yang rapi di dalam kopernya sampai pulang. Sampai di Jakarta, sampai di rumah dibukalah koper. Dicarilah buku tadi, sebelum tadi minta alamat sama beliau itu. Namanya ini alamatnya. Satu pesantren di Palembang, salah satu pesantren di Palembang. Begitu sampai di sana di Jakarta di tanah air, ternyata buku tadi udah nggak ada. Buku yang disimpan tadi nggak ada. Habis itu alamat tadi diingatnya ada satu pesantren di satu jalan di daerah Palembang, nggak jauh dari rumahnya itu pesantren. Tanya orang, nggak ada pesantren itu. Nah ini Bapak Ibu pengalaman pribadi ya barangkali. Nah ini bisa tak tertutup kemungkinan. Tapi kalau secara umum maka malam qadar itu bisa kita peroleh baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Begitu juga ibadah Ramadan ini bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini sama-sama kita doakan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah dalam melakukan ibadah bulan Ramadan ini sampai luar Ramadan, sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, banyak maaf billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 23